Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga hari ini sehat walafiat. Pada pagi ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 5, yaitu masih bersekitar tentang aneka benda di sekitarku. Sebelumnya anak-anak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar pada halaman 41. Mohon dibuka anak-anak bukunya pada halaman 41, pembelajaran 5. Sudah dibuka anak-anak? Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari, adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Nah, ini anak-anak ada gambarnya nih. Ada gambar sendok, ada gambar garpu, terus botol, dan gambar-gambar lainnya anak-anak. Baiklah anak-anak, dibuka lagi pada halaman 42 anak-anak. Sudah dibuka halaman 42. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan pengantar panas yang baik. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil anak-anak. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama-sama temanmu. Anak-anak, nih ada contoh soal di halaman 42. Misal nama benda yang ada di rumah apa? Kemudian bahan pembentuknya dari apa? Misalnya nama bendanya meja, bahan pembentuknya dari kayu, dan lain-lainnya ya. Nanti diteruskan sampai nomor 5. Kemudian pada halaman 43, ini ada bagan nih. Bagan ada yang sudah terisi dan belum yang terisi. Nanti yang belum terisi, mohon anak-anak untuk diisi. Ini ada nih yang sudah terisi plastik, kertas, kayu, kaca. Nah, bahan pembentuk bendanya apa? Ini ada kotak kosong, ada 2 yang di sebelah sini. Kemudian ada sifat bahannya diisi, sifat bahannya, kemudian contoh bendanya. Baiklah anak-anak, pada halaman 44, kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang musyawarahkan dengan teman sekelasmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Anak-anak, nanti ini di halaman 45 ada soal ya. Soal
tentang musyawarah. Nanti mohon anak-anak untuk mengerjakan tentang musyawarah. Seperti nomor 1, apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Terus kemudian, mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Nanti bisa praktek bermusyawarah di dalam keluarga. Yang bisa bermusyawarah, ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, atau mungkin ada juga saudara yang satu rumah. Baiklah anak-anak, pada halaman 46 perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Coba perhatikan. Satuan yang terap pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Kemudian anak-anak pada halaman 47, anak-anak masih hafal nggak satuan panjang? Gimana nyanyinya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah itu ya anak-anak, satuan panjang. KM disingkat dengan kilometer, terus HM hektometer, dam disingkat dekameter, meter, M disingkat meter, DM DC disebut desimeter, cm sentimeter, mm milimeter. Nah ini ada soal anak. Berapa panjang pita dalam satuan panjang? Kita lihat 5 meter ditambah 30 cm. 5 meter sama dengan 500 cm. Berarti 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau 5 meter berarti 500 cm. Terus 30 cm bawahnya. Berarti 5 meter 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm. Berapa anak? Jumlahnya 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Kemudian anak-anak yang nomor 2, panjang mobil ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil ayah Dayu dalam satuan meter adalah 410 cm. Sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. Kemudian sama dengan 400 cm itu berapa meter anak-anak? 4 meter ditambah 10 cm berarti sama dengan 4 meter 10 cm. Baiklah anak-anak, pada halaman 48 ini ada pertanyaan. Ubahlah sesuai satuan yang diminta. Tadi contoh nomor 1 nih anak-anak, 200 cm berapa meter? Tadi Bapak sudah katakan 1 meter berapa sentimeter? 1 meter sama dengan 100 cm. Nah kalau 200 cm berapa meter anak-anak? Pasti anak-anak mudah bisa menjawabnya. Anak-anak nanti untuk melengkapi pertanyaan ini, anak-anak Bapak sudah buat linknya, dan Bapak juga sudah buat video pembelajaran tentang satuan panjang. Anak-anak harus sudah hafal ya susunannya: kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nanti dilihat ya anak-anak yang mohon ya, untuk pembelajaran video pembelajaran satuan panjang yang Bapak buat. Demikianlah pembelajaran pada pagi ini. Kita telah belajar untuk mengetahui tentang bahan pembentuk benda yang dari kayu, contohnya apa, yang dari kertas, yang dari plastik, yang dari kaca, mungkin tambah lagi yang dari karet, dan ada juga yang dari logam. Contoh-contohnya apa dan sifat bahannya. Dan juga kita belajar tentang
bermusyawarah. Bagaimana pentingnya musyawarah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan musyawarah akan tercapai tujuan. Dan juga kita juga belajar tentang satuan panjang, yaitu tentang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sehingga kita kalau misalnya ada soal-soal seperti yang pada halaman 47, kita bisa menjawabnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan anak-anak bisa mengerjakannya. Marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga belajar kita penuh semangat dan diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.